Assalamualaikum Aga Kareba, pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar iNews Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Pilgub Sulsel diwarnai laporan tim hukum pasangan calon ke Gakumdu Bawaslu Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana berpamitan dengan keluarga besar Istana Jakarta. Ratusan orang menggeruduk rumah pelaku investasi bodong. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, tim hukum Dhani Azhar melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan PJ Bupati Luwu, Kepala Dukcapil Sulsel, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim hukum Andi Sudirman Sulaiman juga melaporkan terkait video ceramah kampanye Dhani Pomanto di Kabupaten Luwu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Hukum Dhani Azhar usai memasukkan laporan ke Sentra Penegak Hukum Terpadu Gakumdu di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan Senin siang. Itu melaporkan terkait mengenai 3 hal. Yang pertama adalah mengenai tentang adanya peristiwa pada saat PJ Bupati Luwu itu menyampaikan di dalam deklarasi kepala desa kampanye netralitas kepala desa di Hotel 4 Point. Nah, di sana dia sampaikan ada bahasa yang mengarahkan dan menekankan untuk memilih salah satu paslon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melaporkan Kepala Dukcapil Sulsel terkait mengenai arahan kepada seluruh SMA itu untuk melakukan perekaman KTP yang mana kami duga itu ada dugaan untuk mengarahkan kepada paslon tertentu pada saat penambahan coklit di data pemilih tambahan. Dan terkait mengenai hal itu juga kami melaporkan hal yang ketiga, itu adalah PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini dan Kepala Dukcapil terkait mengenai agenda jalan sehat yang dilakukan pada tanggal 13, kemudian 13, 20 dan 27 nantinya, dan itu melibatkan panitia penyelenggara Sulsel yang mana kemudian dalam proses pendaftaran itu jalan sehat itu dengan memasukkan NIK dan KTP, dan ada 2 kuat dugaan bagi kami adalah bahwa dengan menggunakan data ini itu akan nanti dipergunakan oleh salah satu paslon lewat Dukcapil itu untuk mengarahkan ke paslon lain, ke salah satu paslon. Artinya perbuatan dari seluruh yang terlapor ini, aparat pemerintah dan netralitas ASN, itu terindikasi itu TSM untuk mengarahkan ke salah satu paslon dan menguntungkan salah satu paslon dalam pilkada Sulsel ini. Sementara itu, Ketua Tim Hukum Andalan juga mendatangi kantor Bawaslu Sulawesi Selatan untuk mendampingi tim relawan yang melaporkan dugaan video ceramah Dhani Pomanto di Luwu yang dinilai menyampaikan berita yang tidak benar. Menyampaikan bahwa pasangan andalan ini intoleran dan tidak bermoral, itu yang menjadikan bahwa insya Allah bahwa ini menyampaikan berita yang tidak benar. Ini kan bisa menghasut dan bisa merugikan dari semua. Seperti itu. Sudah masuk laporannya ya? Ya, laporannya sudah masuk. Kita sudah laporkan per hari ini. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana berpamitan dengan keluarga besar Istana Jakarta. Presiden pun berterima kasih ke semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas negara. Tahun saya mengikuti Pak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana sangat berkesan karena satu, dari ritme kerjanya luar biasa, kesana kemari, dari situ juga lah saya mendapatkan banyak teman, tidak hanya teman-teman jurnalis Istana Kepresidenan, tapi juga dengan teman-teman BPMI dan juga seluruh perangkat istana lainnya. Jadi dengan foto bersama ini kayak mengembalikan lagi memori-memori saat kita bertugas bersama. Kalau ucapannya ya kami tetap berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Negara
telah memperhatikan kami selama ini. Dari segi perhatiannya tuh ada ke kami, selalu kami ditanya sudah makan atau belum, atau gimana kabarnya, sehat. Jadi kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sangat senang, rekan-rekan Pas Pampres juga ucapkan banyak-banyak terima kasih, baik dari komandan maupun anggota sekalian seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih, hanya itu saja yang kami ucapkan, terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu selama ini. Nggak bisa berkata-kata lagi, hanya terima kasih Bapak dan Ibu. Dari hati yang paling dalam, sedih Mas. Kita kan udah kurang lebih 10 tahun melayani beliau kan. Jadi ya ada momen-momen tertentu yang harus kita ingat juga, yang kapan kita bisa bertemu sama Bapak, sama Ibu juga. Kita pernah dipanggil Mas sama Bapak, diajak foto, salaman. Dan Bapak juga yang mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pekerjaan kita. 7 anggota sindikat tindak pidana judi online diringkus petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat yang dikendalikan warga negara Tiongkok ini meraup keuntungan sebesar 685 miliar rupiah dengan penjudi terbanyak berasal dari Indonesia, yakni sekitar 85.000 orang. Sejumlah barang bukti seperti uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam, komputer jinjing atau laptop dan token bank ini disita petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dari sindikat judi daring atau judi online. Petugas juga meringkus 7 orang tersangka. Salah satunya adalah warga negara Tiongkok yang merupakan pengendali judi daring bernama website slot 8278. Ketujuh tersangka memiliki peran sesuai keahlian masing-masing. Dari hasil penyelidikan, server slot 8278 diketahui berada di Tiongkok dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Whale, Domino Poker, Gate of Olympus, dan beberapa permainan lainnya. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw. Dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing, dan 6 warga negara Indonesia. Sindikat ini diketahui sudah beroperasi selama 2 tahun dengan putaran uang mencapai 685 miliar rupiah. Para tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Sejak Juni 2024 hingga awal Oktober ini, Bareskrim Polri mengungkap 198 kasus perjudian daring dan menangkap 247 tersangka. Ratusan orang menggeruduk rumah pelaku investasi bodong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sempat terjadi ketegangan lantaran nasabah yang menuntut uang dikembalikan memaksa masuk ke dalam rumah. Ratusan nasabah korban investasi bodong datang sambil berteriak mendatangi rumah Fatikah di Desa Karangrejo Gempol, Pasuruan, Jawa Timur.
Massa terus berteriak akibat akumulasi kekecewaan setelah uangnya diduga digelapkan pelaku. Bahkan sebagian warga ada yang berusaha merangsek ke dalam rumah hingga situasi makin memanas. Beruntung aksi ini bisa dihalau petugas. Korban nasabah umumnya menanamkan uang dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun jika dijumlahkan nilai investasi yang masuk pelaku mencapai 1 miliar rupiah. Uang saya kan uang pribadi. Ya, janji 2 bulan. Mulai tahun 2023 bulan 4 sampai sekarang belum dikembalikan. Kasih asal 4,5. Terus harapannya gimana? Ya, tadi sama tenon masa membayar apa ngarepen kajeng SMP. Intinya minta dikembalikan uangnya ya? Asli di uang. Sementara itu, Fatikah berjanji bertanggung jawab dan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Namun guna menghindari hal yang tak diinginkan, rumah pelaku terpaksa digembok, disaksikan perangkat desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Sejumlah kendaraan mogok dan rusak usai mengisi BBM di SPBU Jalan Signawalu, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga BBM jenis Pertalite bercampur air sehingga kendaraan yang telah mengisi di SPBU tersebut mesinnya rusak. Berapa kau dibayar? Sejumlah pengendara mengamuk dan memarahi petugas SPBU yang enggan memberikan penjelasan terkait dugaan BBM bercampur air. Para pengendara emosi setelah ada kejelasan nasib kendaraan mereka yang rusak setelah mengisi air BBM di SPBU di Jalan Sangwalu, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis siang. Polisi pun langsung turun tangan untuk mengambil sampel BBM. Dari sampel BBM jenis Pertalite yang diduga berasal dari SPBU ini terlihat tercampur air. Pun seorang pengendara mobilnya langsung mogok usai mengisi BBM. Bahkan harus diderek ke bengkel terdekat untuk memastikan kerusakan. Berapa liter bang? Ngisi 20 liter. 20 liter, terus sempat berapa lama perjalanan terus? Pantai Timur ini aja bang. Langsung gimana kondisinya? Mati total ya? Mobil, nggak bisa diapa-apain. Jam berapa tadi bang ngisi? Jam 8:05. Jadi pas habis itu langsung mati ya bang? Langsung mati total. Terus kita dengar dari masyarakat yang di situ bahwa di sini ada kejadian memang udah banyak yang komplain, kita datang ke sini menuntut gimana apanya. Terus mobil abang sekarang gimana? Kita mau diderek bang. Mau diderek kemari ya? Usai heboh informasi ini, puluhan sopir angkot langsung datang ke lokasi SPBU. Mereka juga mengalami kendaraan yang rusak sejak pengisian BBM sehari sebelumnya. Angkot yang mogok namun baru tahu penyebabnya setelah peristiwa ini viral di media sosial hari ini. Pemilik kendaraan meminta pertanggungjawaban perbuatan dari pemilik SPBU. Namun karena pemilik SPBU tidak ada di tempat, polisi menyarankan kepada para korban untuk membuat pengaduan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi oknum guru tari mencabuli puluhan muridnya, selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Ainus Sulsel. Kasus pencabulan terhadap murid terjadi di Yogyakarta, di mana oknum guru tari mencabuli puluhan muridnya. Sebelum beraksi, pelaku mengajak korban untuk menonton film porno sesama jenis. EDW pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ditangkap Polsek Gamping, Yogyakarta. Pria berusia 29 tahun ini merupakan guru tari warga asal Godean. Pelaku ditahan karena telah melakukan pencabulan kepada 22 anak di bawah umur dan melakukan hubungan sesama jenis. Aksi pelaku terkuak setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya
menjadi korban daripada pencabulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Kalau tersangka ini profesinya sebagai apa nih? Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni tari di Gamping gitu. Saya terpengaruh pornografi yang menyimpang sehingga saya melakukan hal yang menyimpang. Terus target korban itu umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya saya tidak target, namun siapa yang mau main ke rumahku aku welcome. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa spray, pakaian tersangka, dan 1 unit CPU komputer. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemirsa, seorang bidan bernama Wati Delino di Takalar sukses menjadi agen hebat Pegadaian. Didukung PT Pegadaian, kini Wati Delino memiliki 3 outlet dengan penghasilan puluhan juta per bulan dan omset miliaran rupiah dalam setahun. PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar kembali meresmikan outlet mini agen hebat Wati Delino di Jalan Poros, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Outlet mini ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya Salawati Delino yang berprofesi sebagai bidan ini sukses menjalankan agen box Pegadaian. Pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar Edwin Suharto Inkiriwang mengatakan bisnis ini diharapkan berkembang lebih besar dan memberi inspirasi bagi para agen di seluruh Indonesia. Perkembangan outlet dan jumlah yang dihasilkan dari agen bisa meningkat sampai 210% dari tahun sebelumnya. Setahun menjadi agen Pegadaian, Salawati Delino berhasil mencapai omset hingga miliaran rupiah dengan penghasilan rata-rata 30 juta per bulan. Hingga bulan Oktober 2024 ini omset yang dihasilkan mencapai 26 miliar rupiah. Alasan saya membuka outlet kembali itu karena ada beberapa nasabah saya yang bilang tempat saya lumayan jauh dari tempat tinggalnya dan mereka memilih saya, makanya di situ saya berinovasi untuk membuka outlet kembali. Harapannya adalah nanti bisnis yang dikembangkan oleh agen Wati Delino akan lebih berkembang lagi dan lebih besar lagi. Selain itu juga ini memberi inspirasi kepada seluruh agen Pegadaian di seluruh Indonesia agar bisa lebih berkembang dan harapannya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk Kanwil 6 Makassar saat ini sumbangsihnya di angka 10% untuk secara nasional. Jadi adalah kanwil yang terbesar, itu secara pencapaiannya omsetnya sudah di angka 2 triliun dengan outstanding loan 900 miliar. Tiada usaha yang mengkhianati hasil, itulah prinsip yang dijalankan Salawati Delino sehingga bisnisnya sebagai agen box berkembang menjadi agen outlet mini dengan 7 orang karyawan. Salawati Delino adalah salah satu agen yang mendapatkan reward PT Pegadaian kepada agen hebat seluruh Indonesia. Agen Pegadaian terbukti makin dekat dan memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan produk Pegadaian dan semakin sejahtera. Agen Pegadaian secara nasional omset mencapai 12,6 triliun dengan outstanding loan 5,8 triliun rupiah. Jumlah agen saat ini berjumlah 242.000 orang di seluruh Indonesia. Diharapkan peran agen bisa terus mengemaskan Indonesia. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Agen Pegadaian makin dekat, makin mudah. Event olahraga dapat meningkatkan perekonomian khususnya pariwisata. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar menggelar Makassar International Jet Ski Championship 2024. Sejumlah rider internasional dari Malaysia, Thailand, dan atlet nasional ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Pemirsa, spesial event Makassar International Jet Ski Competition 2024 kembali digelar di Pantai Biru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Makassar yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata air di Kota Makassar. Kabupaten dari Bandung ya? Oh, anaknya melukis
Makassar International Jet Ski Championship 2024 berlangsung di Kota Makassar. Kejuaraan ini dipusatkan di kawasan Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga. Sejumlah leader internasional ikut meramaikan kejuaraan ini. Kompetisi juga menghadirkan kelas junior untuk peserta usia 12-15 tahun sebagai bagian dari upaya pembinaan prestasi usia dini. Makassar International Jet Ski Championship 2024 ini resmi dibuka oleh pejabat sementara Wali Kota Makassar, Andi Erwin Aziz, sekaligus ikut penjajal arena jet ski sebanyak 2 putaran. 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Boleh berikan suara tepuk tangannya. Andi Erwin Aziz mengapresiasi kolaborasi yang kuat antara Asosiasi Jet Ski, komunitas, dan Pemkot Makassar yang rutin menyelenggarakan event olahraga seperti itu. Menurutnya, kompetisi itu merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memajukan olahraga di tingkat internasional. Kita berharap kegiatan berskala internasional ini tetap konsisten hadir di Kota Makassar, karena sesungguhnya event-event internasional maupun nasional itu selalu saja membawa banyak kebaikan, banyak manfaat, ya, di mana seluruh sektor yang terkait dengan kegiatan ini akan bergerak baik dan tentunya akan meningkatkan perekonomian di Kota Makassar, mulai bergerak di sektor pariwisata, bergerak sektor akomodasi, ekonomi lainnya, ya, bisnis, semuanya bergerak, sehingga kita berharap event seperti ini tetap bisa dilanjutkan. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan setiap tahunnya untuk mensupport cabang olahraga jet ski dan dilaksanakan 2 hari. Tujuan dari kegiatan ini merupakan yang pertama tentunya membranding kota kita sebagai salah satu kota yang sering melaksanakan kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional di Kota Makassar. Ini merupakan satu rangkaian acara apa yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota, oleh Bapak Dhani Pomanto terkait festival tepian air, dan di beberapa SKPD tentunya sesuai dengan tugas pokok kami di Dispora, salah satunya adalah olahraga, bagaimana peningkatan prestasi olahraga melalui kegiatan Makassar Jet Ski Internasional ini. Tahun ini, Makassar International Jet Ski Championship 2024 diikuti oleh 40 peserta dari kalangan atlet lokal, nasional hingga internasional seperti Malaysia, Thailand. Kejuaraan ini berlangsung selama 2 hari 12 hingga 13 Oktober 2024 dengan diperlombakan sebanyak 7 kategori lomba dengan total hadiah 300 juta rupiah. Kegiatannya ya bagus ya, ini tiap tahun ada kejuaraan jet ski di Makassar, jadi kita ini event tahunan juga, jadi setidaknya kita ada lomba lah di Indonesia, di Makassar, dan sejauh ini sejak pertama kali datang dari 2019 tiap tahunnya ada perkembangan ya, jadi makin lama makin bagus. Kayak tahun ini ini paling rame sih yang saya datang kali ini. Eventnya juga strukturnya rapi, semuanya udah bagus lah. Harapannya semoga bisa konstan terus, setiap tahun ada event jet ski, biar Indonesia juga bisa maju di cabang jet skinya. Coming 3 times. First time come in Jakarta, and second time and come in Bali, and second 3 times and come here in Makassar. Thank you my sponsor Yamaha Makassar for me coming in your race. This place is beautiful. It's a big tournament in competition this. Thank you very much for support me. Kami tim Malaysia telah datang 4 rider dari Malaysia. Kami senang hati Pak Wali Kota Makassar invite kami 4 rider datang ke event ini. Harapan kita mau juara. Bercanda kamu, Gel. Ini berapa lap ya? Saya pengen tahu berapa
Melalui event ini, Dispora Kota Makassar berharap bisa menginspirasi para pemuda untuk lebih mengenal dan mencintai olahraga bahari serta menumbuhkan semangat kompetisi. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Makassar sebagai pusat kegiatan olahraga maritim yang berkelas internasional, sekaligus mendukung promosi para wisata Kota Makassar. Baik pemirsa, Makassar menjadi kota dunia yang memiliki daya tarik objek wisata pulau dan pantai. Tak heran jika Anda memilih kota Makassar ketika ingin mengunjungi kota Angin Mamiri. Demikian yang dapat kami laporkan dari Makassar International Jet Ski Competition 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Makassar. Saya Nadia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kejuaraan tahun 2025. Salam olahraga. Dari Makassar, Tim Liputan E-News melaporkan. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, wajib mencoba menu bebek ganas di Lumajang, Jawa Timur. Daging bebek kaya rempah berpadu dengan bumbu ganas yang menggunakan 80 cabai rawit. Berikut liputannya. Wah, dari tampilannya aja kuliner ini sepertinya pedas sekali. Daging bebek berwarna merah menyala dibalut sambal pedas di atasnya. Inilah kuliner bebek ganas, menu andalan kedai makan di Jalan Kolonel Kiai Ilyas, Kelurahan Tompo Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Cara memasaknya, daging bebek yang sudah diungkep bumbu rempah, lalu digoreng hingga setengah matang. Bebek kemudian dimasak dengan bumbu ganas yang menggunakan 60 hingga 80 cabai rawit. Rasa pedas yang menyengat membuat pelanggan berkeringat. Ini bebek ganas. Gimana? Pedas. Pedas ya, tapi enak banget. Pedas banget. Tapi masih bisa dinikmati ya? Bisa dong, bumbunya terasa sampai sekedar. Satu porsi bebek ganas dan nasi dibanderol Rp25.000 saja. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik mencoba sensasi super pedas dari menu bebek ganas ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.